Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai komunikasi data untuk tugas besar sistem telekomunikasi. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Husnaini Martawijaya, dan dua rekan saya, Dimas Juseptian, serta Deko Aprilianis. Untuk pengertian, komunikasi data serial merupakan metode komunikasi data di mana pengiriman dilakukan secara berurutan satu bit dalam satu waktu menggunakan satu kabel. Metode ini memiliki keunggulan utama yaitu hanya membutuhkan satu jalur dan juga sedikit kabel dibandingkan komunikasi paralel, sehingga lebih lambat dibanding sehingga lebih hemat sumber daya dibandingkan komunikasi data paralel. Namun karena pengirimannya ini bit per bit, maka komunikasi serial ini lebih lambat dibandingkan komunikasi data paralel yang dapat mengirimkan banyak secara bersamaan. Pada dasarnya, komunikasi serial dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari komunikasi paralel dengan jumlah kabel hanya satu atau N sama dengan satu, sedangkan komunikasi data paralel biasanya menggunakan banyak kabel dan mampu mengirimkan data N bit sekaligus dengan nilai N umumnya berada di rentan 8 hingga 128. Kemudian, komunikasi serial terbagi menjadi dua jenis, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus serial merupakan komunikasi hanya satu pihak pengirim atau penerima yang menghasilkan clock, dan clock tersebut dapat dikirimkan bersamaan dengan data. Contoh penggunaannya adalah pada transmitter dan juga data keyboard. Lalu, asinkronus serial. Pada jenis ini, pengirim dan penerima masing-masing memiliki clock sendiri, dan hanya data yang dikirim tanpa clock. Agar data yang dikirimkan sama dengan yang diterima, maka frekuensi clock keduanya harus sama dan perlu disinkronisasikan. Setelah sinkronisasi, pengirim akan mengirimkan data sesuai clock-nya, dan penerima membaca data sesuai clock-nya sendiri. Contoh penggunaannya adalah pada Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau UART pada serial port komputer. Yang ketiga adalah jenis-jenis sinyal. Terdapat dua jenis sinyal komunikasi data, yaitu sinyal analog serta sinyal digital. Sinyal analog bergerak secara kontinu mengikuti gelombang sinus dengan nilai tak terbatas. Sinyal ini mempresentasikan data melalui amplitudo dan juga frekuensi yang berubah secara berkesinambungan. Lalu, sinyal digital sendiri itu bergerak dalam pola diskrit dengan hanya nilai terbatas yang direpresentasikan menggunakan kode biner, yaitu hanya 1 dan juga 0. Data digital ini itu lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan sinyal analog, sehingga sering digunakan pada teknologi modern. Lalu selanjutnya, ada sistem komunikasi data. Terdapat dua jenis sistem komunikasi data, yaitu offline dan online. Sistem komunikasi online adalah data dikirim melalui telekomunikasi lalu diproses terlebih dahulu oleh terminal, kemudian dikirimkan menggunakan modem ke pusat pengolahan data, lalu data disimpan pada media diskrit atau magnetik sebelum diproses oleh CPU. Sedangkan sistem komunikasi online sendiri adalah data dikirim langsung dari terminal komputer ke pusat komputer untuk diproses secara real time. Sistem ini memungkinkan komunikasi dua arah dengan kecepatan tinggi. American Airlines adalah pelopor dari sistem ini. Sistem ini membutuhkan desain khusus pemrograman yang kompleks dan dukungan basis data di pusat komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di komunikasi data serial, pada dasarnya yang dikirimkan adalah tegangan dan kemudian dibaca dalam satu bit. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas, yang di mana komunikasi data serial adalah metode transmisi data yang di mana informasi itu dia kirimkan secara berurutan.
secara satu bit dan dalam satu waktu, yaitu melalui satu saluran komunikasi. Pada prinsipnya tadi, data yang dikirimkan adalah dalam komunikasi serial berupa sinyal tegangan yang merepresentasikan logika digital, yaitu ada 0 dan 1. Proses pengirimannya ini mengendalikan level tegangan tertentu untuk membedakan antara bit logika 1 dan bit logika 0. Jadi, besar level tegangannya adalah antara minus 25 volt sampai dengan plus 25 volt. Di logika 1 atau high, level tegangannya itu berada di antara minus 3 volt hingga minus 25 volt. Yang dimana tegangan negatif ini merepresentasikan keadaan high atau logika 1 dalam komunikasi serial. Dan juga di logika 0 atau low, level tegangannya itu adalah di antara plus 3 volt hingga plus 25 volt. Tegangan positif ini itu adalah untuk merepresentasikan keadaan low dalam komunikasi serial. Ada tegangan di antaranya itu minus 3 volt hingga plus 3 volt itu dianggap sebagai zona tidak valid atau noise margin. Nah, yang biasanya itu tidak diinterpretasikan sebagai logika 0 maupun logika 1 oleh si penerimanya. Selanjutnya, ini adalah model komunikasi data. Yang dimana ada di sini ada sistem sumber dan sistem tujuan. Nah, sumber atau source itu adalah alat yang membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya itu adalah telepon atau handphone, terus ada PC atau personal komputer. Yang kedua, dia lanjut ke transmitter atau si pengirimnya. Data yang dibangkitkan dari si sumber tadi atau si source tadi, dia itu tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Jadi, si transmitter ini cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sistem transmisi ini adalah berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission ataupun jarak kompleks yang bisa dibilang complex network yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan atau destination. Di sistem tujuan ini, dia ada elemen tujuan atau destination. Dia itu menangkap data yang dihasilkan oleh si receiver atau si penerima tadi. Komunikasi data dapat ditransmisikan melalui berbagai media. Nah, contoh seperti kabel tembaga, fiber optik, sinyal gelombang mikro, kabel koaksial, radio link, sinar laser. Nah, ada juga contoh komunikasi data antara lainnya itu yang kita ketahui biasanya email, SMS, telepon, sosial media, online financial transaction, atau video conference atau seperti Zoom ini. Berdasarkan tipe transmisi, model komunikasi data ini dapat diberikan menjadi tiga, yaitu ada transmisi simplex, transmisi half duplex, dan transmisi full duplex. Dalam komunikasi data tadi yang sudah saya bilang, terdapat tiga metode transmisi yang berdasarkan arah alirannya si data tersebut antara pengirim atau yang biasa kita bilang transmitter dan penerima si receivernya. Saya akan menjelaskan tentang metode simplex, yang dimana metode simplex ini adalah komunikasi data satu arah, yang dimana data hanya dapat dikirim atau keluarkan dari satu pihak atau pengirimnya, pihak lain atau penerimanya, tanpa adanya kemampuan untuk mengirim balik data ke arah sebaliknya. Ciri-ciri dari metode simplex ini adalah penerima tidak merespon atau mengirim data kembali ke pengirim. Jadi tidak ada feedbacknya. Contoh penggunaannya ini keyboard ke komputer. Jadi data yang dikirim dari keyboard atau yang kita ketik dikirimkan ke komputer tanpa adanya data yang dikirimkan kembali ke keyboard. Keunggulannya itu secara dia itu adalah sederhana dan murah dan juga cocok untuk sistem yang hanya memerlukan komunikasi satu arah. Kekurangan dari metode simplex ini adalah tidak fleksibel karena tidak memungkinkan komunikasi dua arah. Selanjutnya ada metode setengah duplex atau yang biasa kita dengar itu kita sebut itu half duplex. Yang dimana
Metode ini memungkinkan data mengalir dua arah, tetapi hanya satu arah pada satu waktu. Jadi ibaratnya itu pengirim dan penerima tidak dapat mengirim data secara bersamaan. Jadi setelah pihak atau satu pihak ini selesai mengirim data, pihak lain dapat mulai mengirim. Nah, ciri-cirinya tadi dia menggunakan mekanisme pengendalian untuk menentukan giliran pengiriman data. Contohnya yang bisa kita lihat dan ketahui itu adalah walkie-talkie, yang dimana si pengguna awalnya harus menekan tombol untuk berbicara dan hanya satu orang yang dapat berbicara dalam satu waktu. Jadi si walkie-talkie ini harus bergantian untuk mengirimkan suara atau mengirimkan pesan. Selanjutnya ada jaringan Ethernet dengan hubungan lama atau hub lama. Nah, yang di mana hanya satu perangkat yang dapat mengirim data dalam satu waktu. Keunggulan dari si half duplex ini, dia itu lebih fleksibel dibandingkan si simplex tadi karena mendukung komunikasi dua arah dan memerlukan bandwidth yang lebih kecil dibandingkan duplex penuh. Jadi si bandwidthnya itu lebih kecil. Terus memiliki juga kekurangannya. Kekurangannya itu dia tidak efisien karena hanya satu pihak yang dapat berkomunikasi pada satu waktu. Dan juga dia memiliki potensi terjadinya delay jika kita banyak perangkat yang harus bergantian atau dalam satu waktu itu perangkatnya itu banyak. Gitu. Yang terakhir ada metode duplex. Yang di mana metode duplex ini memungkinkan data itu mengalir dua arah secara bersamaan, sehingga si pengirim dan penerima dapat berkomunikasi tanpa perlu bergantian. Ciri-cirinya itu komunikasinya itu dua arah secara simultan. Terus dia itu memerlukan saluran atau mekanisme komunikasi yang mendukung aliran data simultan tadi. Contoh penggunaannya itu biasanya kita gunakan di handphone. Jadi di saat kita telepon dengan seseorang, kedua pihak itu dapat berbicara dan mendengar secara bersamaan. Contohnya pada jaringan bisa kita ambil di jaringan Ethernet yang modern atau switch desk. Nah, itu perangkat yang dapat mengirim dan menerima data secara simultan atau secara berbarengan. Ada juga keunggulannya tadi, dia itu efisien banget karena komunikasinya itu dapat terjadi secara bersamaan. Dan dia itu juga mengurangi delay dalam komunikasi. Kekurangannya itu dia itu memerlukan perangkat yang keras, yang lebih kompleks dan mahal, dan membutuhkan lebih banyak bandwidth dibandingkan metode lainnya yang dua tadi, ada si simplex dan duplex. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Septian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari komunikasi data pada microcontroller. Microcontroller yang dipakai itu Arduino Uno, yang sudah banyak digunakan, yang memiliki beberapa spesifikasi di antara lain adalah menggunakan mikroprosesor yaitu ATmega328P dan memiliki 14 input maupun output yang diantaranya ada 6 pin PWM serta ada 6 pin untuk analog juga. Dan di sini juga terdapat untuk kabel USB untuk mengupload program yang nantinya program didukung oleh platform Arduino IDE, serta di sini juga bisa menggunakan power dari baterai langsung. Selanjutnya ada beberapa metode komunikasi untuk Arduino Uno untuk menghubungkannya ke sensor, aktuator, maupun komponen-komponen lain. Yang pertama ada komunikasi serial yang sederhana digunakan, dan di komunikasi serial ini yang digunakan metodenya adalah UART dan SPI. UART itu Universal Asynchronous Receiver Transmitter dan SPI Serial Vertical Interface. Nah, ya ini kedua itu juga sering digunakan dan sangat-sangat sederhana untuk komunikasi serial, dan dengan namanya juga serial itu bit per bit dikirimnya, jadi satu per satu. Nah, selanjutnya ada I2C atau Inter-Integrated Circuit. Itu komunikasinya menggunakan SCR SDA dan berbasis master slave atau
misalkan ada dua Arduino, yang satunya itu sebagai master, yang satu sebagai slave atau yang satu sebagai pengirim, dan yang satu sebagai penerimanya. Yang ketiga itu ada SPI, tadi Serial Protocol Interface. SPI ini bisa dibilang lebih cepat dibanding I2C tadi. Dan memiliki 3 jalur komunikasi yaitu MOSI, MISO, dan SCK. MOSI itu Master Out Slave In, MISO itu Master In Slave Out, dan SCK itu buat serial clock. Setelah ada satu lagi yaitu chip select. Selanjutnya ada wireless communication, yaitu bisa didukung menggunakan Bluetooth, Wi-Fi untuk menghubungkan tanpa adanya kabel pada komunikasi Arduino. Selanjutnya ada Ethernet, itu memakai jaringan lokal dan membutuhkan berbanding terbalik dibanding wireless, itu membutuhkan kabel. Setelah itu ada controller area network, yaitu biasanya komunikasi yang lebih kompleks dibanding kelima tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh sederhana komunikasi Arduino menggunakan USART atau ya tadi kan asinkronus ya. Sekarang tuh ya sinkronus dan asinkronus USART yang bisa digunakan pada komunikasi Arduino dengan sensor maupun aktuator. Pada proses atau langkah-langkahnya, yang pertama-tama pastikan RX dan TX itu terhubung. Misal Arduino 1 TX-nya itu nyambung ke RX Arduino 2 dan sebaliknya. RX Arduino 1 nyambung ke TX Arduino 2 kayak gini. Jadi saling menyilang. Dan jangan lupa ground-nya juga disambung. Jadi ground antara Arduino 1 dengan ground Arduino 2 itu dihubungkan. Selanjutnya ada inisiasi atau bisa dibilang awal dari program. Jadi program itu pakai Arduino IDE, inisiasinya itu serial begin 9600, ya itu sesuai dengan Arduino ya 9600 untuk baud rate-nya. Setelah diinisiasi pada program, selanjutnya itu untuk mengirim data dari Arduino ke sensor maupun komponen-komponen lain seperti serial write. Dan untuk serial write itu misal kita ingin mengambil data dari sensornya, jadi kita pakai serial write. Misal sensornya itu INT data to send misal sama dengan 42. Jadi dia bakal mengirim nilai 42 dan kita juga misalkan data to send-nya misal maunya sensor itu juga bisa serial write, itu bakal mengirim data dari sensornya. Serial print juga dia bakal nge-print atau memperlihatkan pada serial monitor itu datanya tuh berapa gitu. Selanjutnya setelah mengirim juga ada serial read. Jangan lupa, tidak kalah penting juga serial read itu untuk mengambil data dari sensor. Kalau misalkan serial read itu dia mengirim. Kalau misalkan serial read dia mengambil data dari sensor yang digunakan. Jadi istilahnya sensor yang dipakai data-datanya itu diambil menggunakan fungsi serial read ini. Setelah data diterima, yaitu dapat dilakukannya pemrosesan selanjutnya gitu. Seperti kayak pertukaran data antara Arduino 1 dengan Arduino 2. Mungkin ya, itu saja penjelasan dari saya. Saya mau pilih kelompok saya juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.